Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik aja ya insan muda ya. Betul sekali. Kembali lagi di Human Talk Podcast dalam program Dini Akbar. Kaget gak sih? Seperti biasa di Human Talk Podcast ini Yes. kita menghadirkan informasi yang mungkin beberapa informasinya ada bikin kaget, tapi kalau nggak kaget ya udahlah ya gitu kan. Dibikin kaget aja ya. Dibikin kaget aja. Aduh ya ampun, hari-hari ini lihat. Dan kita mungkin sudah beberapa pertemuan ya di beberapa episode juga. Iya. Dan seperti biasa karena kita masih ada dalam proses menjaga kesehatan, Betul. tetap harus protokoler, kita masih menggunakan masker dan juga ada sanitizer. Nah. Biasanya kalau di channel-channel tuh ada ketawanya, hey, ntar mudah-mudahan editornya dikasih suara nih. Baru lu kan nanya tadi kenapa gue tiba-tiba langsung menurunkan nada. Kamu kenapa? Ya udah biasa, akhir-akhir udah mulai agak menipis gitu loh. Oh. Keuangan. Karena masih ada sekitar kurang lebih 9 hari lagi ya. Tapi kan kalau kali ini kan kerjaannya mengerjakan sesuatunya project. Amin insyaallah. Ya itu dia yang justru agak deg-degan kadang. Ya memang sih kita harus mengevaluasi juga ya ini untuk insan muda karena pada kesempatan kali ini di episode ini juga Ya. kita akan ngebahas tentang konsumtif atau Nabung. nah gue orangnya Konsumtif sih gue. yang sebelum kita ngomong harus buka masker dulu biasanya. Ya, Oh, iya. soalnya ngobrol Oke, baik. Nah, Jadi ngomongin soal konsumtif atau nabung, Nah. gimana nih insan muda? Di antara kamu yang konsumtif nggak sih, atau justru ketika pandemi ini mulai nabung nih justru? Atau Kalau- sebelumnya emang udah tipe-tipe nabung gitu? kalau gue ya karena mau pandemi atau enggak, orangnya udah jarang jajan. Oke. Jajan dalam artian tuh konsumtif untuk pribadi Iya, iya. ataupun untuk dimakan ya. Maksudnya Oke. untuk dimakan tuh kan barangnya habis. Ah. Kalau pribadi kan kita entah itu lebih ke sandang lah ya. Oke, kayak berarti semua baju. diperkirakan dong? So far Iya. iya. Oh, oke. Jadi kayak- Cermati Anda ya, orangnya luar biasa. Mau kayak kan kalau mungkin ada perubahan yang tadinya nggak ada pandemi ini masih banyak yang sering jajan, Iya. sering hangout Iya. gitu. Nah saat pandemi ini ada yang dirubah tuh, ditekan kan, gitu kan. Kalau saya orangnya memang dari dulu berarti udah 5 tahun nggak pernah belanja gitu, jarang banget, sebulan tuh bahkan nggak pernah, Online shop gitu? nggak, bahkan paling beli tuh kayak pewarna pakaian gitu. One tag gitu mau Iya, karena udah tahu celana udah mulai buluk nih. Oh, oke, baik. Dirapi Orangnya lagi. ini apa namanya apa ya mas? Kalau warna udah luntur apa? Puter-puter, tali. Bukan dong ya. Kuis loh ini insan Apa namanya? Recycle, reuse. Oke. Saya menggunakan kembali ya. Oh, baik. Itu Celana bagus udah loh. luntur, akhirnya beli cat warna, dipakai lagi jadi Wow, warnanya. inovasi itu. Bukan inovasi sih, maksudnya memanfaatkan Iya, masih benar. bagus nih, cuma warnanya udah luntur gitu. Maksudnya Kecuali kan- kalau cinta yang luntur, nggak bisa dipakein one tag. Wow. Nggak, Kalau kali ini gimana? Nggak, maksudnya ya berarti tadi Akbar memang tipe yang misalnya kalau memang masih bisa dipakai, Ya, bisa tipenya itu banget sih. ulang, terus kenapa enggak gitu Ya. kan? Kalau gue sih sebenarnya ada beberapa yang anaknya tuh gampang tergoda sih sebenarnya gitu. Lapar mata ya. Jadi kayak cuma nafsu sesaat gitu pas lihat, apalagi muncul ads di Instagram, ini apa nih gitu kan. Kayak cuman misalnya ngelihat dompet kecil gitu. Dompet kecil yang buat kartu naik kereta Iya. misalnya. Itu sampai diulik dulu, dilihat dulu, ini beli gak ya? Beli nggak ya? Maksudnya Baik, kayak, orangnya serajin itu ya anaknya ya. Iya, karena suka kayak gini. Gak tau ya, balik lagi perempuan apa laki. Kalau perempuan itu kan, kalau laki bisa suka kebutuhan kan. Kalau perempuan tuh kadang kebutuhan dan keinginan atau kemauan. Misalnya punya dompet, sebenarnya ada dompetnya, tapi belum punya warna ini, harus punya. Oke. Ya, mungkin itu yang membedakan ya. Tapi memang ya sama sih, keluarga juga kakak-kakak gitu. Iya. Kalau udah punya yang satu tapi belum punya Kakak-kakak ya, yang buat kakak-kakak ya. bukan teteh-teteh di rumah gitu, pasti gitu juga. Tapi kalau saat ini mungkin ada yang perlu kita review lagi Iya. nih, karena kan di masa pandemi juga kita tahu lah ya, untuk insan muda apalagi mungkin di luar sana
saudara-saudara kita ada yang memang dirumahkan. Iya, betul. Harus karena pandemi ini tidak bisa bekerja gitu ya. Pada akhirnya keuangan stop atau berhenti. Nah, kita juga sama, kita juga jangan mentang-mentang kerja, aktivitas, kita masih punya pendapatan, tapi kita harus direview juga nih kebutuhan apa yang memang diharuskan. Yang tadinya kita benar-benar konsumtif, di saat pandemi ini kita harus tahu loh. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Karena jadi baiknya yang harus kedepan benar-benar itu direview banget. Biasanya memang nggak pasti sih sebenarnya, ya nggak sih? Iyalah, apalagi masa depan tuh ya. Tapi masa depan bisa dipastikan kalau kamu punya pasangan ya, itu bisa dipastikan. Kalau yang belum punya itu masih abu-abu. Baik. Jadi harus dilihat dulu, direview juga, dievaluasi nih keuangan kita nih di saat seperti ini tuh kayak gimana. Oke. Karena itu mungkin hal yang harus diperhatikan juga ya Kak Dini. Iya. Dan ini mungkin kayak ada mungkin beberapa tips ya untuk kita mengevaluasi keuangan kita sendiri. Ini yang pertama mungkin diingat lagi nih, yang pertama ini pendapatan kita tuh dari mana sih sebenarnya, mengevaluasi sumber penghasilan nih. Pendapatannya dari kantong sendiri atau dari kantong orang? Itu harus dibedain. Maksudnya dari kakak, keluarga, atau dari orang tua? Iya, benar-benar. Jangan sampai ketika sedang seperti ini, keadaannya mungkin ada beberapa yang memang sedang sulit ya, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba jadi ada banyak kriminalitas dan segala macam kan. Itu yang dikhawatirkan sih. Itu yang dikhawatirkan karena kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Itu dia. Jadi balik lagi, berarti kita caranya untuk lebih bijak mengelola keuangan di masa pandemi ini, pertama mengevaluasi sumber penghasilan dari mana. Kalau misalnya mungkin penghasilannya memang kerja yang sudah bulannya dapat, ya itu juga tetap harus dievaluasi nih, habis uangnya untuk kebutuhan sehari-hari berapa, atau untuk yang kayak sedikit reward buat diri sendiri berapa, kebutuhan lain berapa, itu dievaluasi. Atau enggak, mungkin ada tambahan lagi dari penghasilan yang lain yang per project misalnya. Nah, sebenarnya kalau kayak aku gitu yang per project, sebenarnya karena ya plus minus sih, kayak tetap harus punya tabungan tapi riskan juga. Tapi kan kalau Kak Dini sewaktu 7 hari, projectnya 10 ya kan? Oh Masya Allah tuh. Padahal waktunya ada 7 hari loh, tapi proyeknya beliau 10. Amin ya Allah. Jadi kayak 2 kali 2 minggu. Oh Masya Allah, amin. Makasih atas doanya ya, semoga ya. Amin. Nah itu tuh, evaluasi penghasilan. Terus atur ulang budget rumah tangga untuk yang sudah berkeluarga. Nah ini penting banget nih buat dia insan muda ya. Ini buat 3 orang yang ada di depan saya ini penting banget nih. Tips ini sangatlah penting ya. Betul. Tadi adalah ini atur ulang budget rumah tangga. Atur ulang budget rumah tangga. Ingat, rumah tangga bukan rumah orang ya. Jangan dong, rumah kita dulu ya. Bukan rumah tetangga. Iya. Oke. Terus jadi ini untuk memprioritaskan sekali lagi pemenuhan kebutuhan utama kayak pengeluaran pokok. Lebih ke kayak makanan, terus itu lebih diatur lagi, terus juga kayak mungkin biaya sekolah, terus juga kayak anggaran-anggaran kayak biaya listrik dan segala macam itu diatur lagi. Nah untuk mengatur si keuangan rumah tangga itu berarti penggunaannya juga harus diatur dong. Yes, betul ya kan? banget. Kayak listrik, walaupun sekarang banyak informasi kemarin tiba-tiba listrik langsung mahal. Tagihannya? Melonjak gitu kan. Terus nah itu mungkin lebih diwaspadai sekarang, penggunaan listriknya lebih dihemat. Betul. Gitu kan. Air juga lebih dihemat gitu kan. Terus apalagi ya biasanya kayak penggunaan rumah tangga, kebutuhan gas mungkin masak. Oh iya, gas. Terus juga bahan bakar. Yes. Oke. Kalau pernah di rumah nih. Tapi yang pasti kan kalau lagi pandemi ini bukan untung juga ya. Dalam artian kan aktivitasnya kerja juga jadi di rumah. Sekolah juga jadi di rumah. Ada hal yang memang ternyata itu sudah terkurangi yang tadi untuk transportasi. Jadi enggak juga gitu. Mungkin itu bisa ngebantu cara buat pengaturan juga ya. Mungkin ada yang terkurangi, tapi di sisi lain ada yang ditambah juga kalau dalam rumah kan. Wah, kita belum berkeluarga ya. Ntar kita tanya sama yang udah berkeluarga ya. Oke, baik. Oke, ini jiwa kejombloan meronta-ronta ya kayaknya. Terus selanjutnya ini ada siapkan dana darurat. Nah ini yang sebenarnya, kalau dana darurat ini nggak cuma untuk yang sudah berkeluarga. Buat kita yang masih single juga perlu dana darurat ya. Dana umum
Nah itu kan main monopoli dong, enak ya kalau main monopoli. Tapi kalau dana darurat ini dipastikan itu tersimpan minimal sih ya, itu sekitar 20 atau 30% lah dari pengeluaran kita. Gitu. Kalau 50% lebih bagus. Bahkan kalau 100% udah jago banget tuh. Double berarti ya penghasilannya ya. Keluar sama sekali dong. Makan. Tapi kalau dana darurat memang dipastikan paling kecil tuh 30 lah, atau mungkin paling maksimal 30 atau 40% itu memang perlu banget sih. Nggak cuma untuk yang sudah berkeluarga, untuk kita juga, karena kan kita nggak tahu ya. Namanya di jalan, entah itu ada lupa dompet. Tapi kalau dana darurat sebenarnya di mana keluarin dompetnya? Di bank dong. Oh iya. Dan penting juga mungkin kalau nggak di celengan bisa, kalau nggak di bawah bantal dana darurat bisa. Karena kan kita nggak tahu bencana ataupun bencana alam, kecelakaan juga kan itu untuk dihasilkan untuk itu. Dan mungkinkah untuk biaya-biaya lagi kayak pandemi kayak gini, oh ternyata kebutuhan vitamin harus ditingkatin gitu kan. Jadi akhirnya dana darurat itu digunakan untuk kesehatan. Nah itu gitu. dia sebenarnya. Jadi yuk kita jaga lapar mata kita ya, kalau misalnya melihat segala sesuatu yang bikin kita pengen belanja online shop. Ya mungkin kalau misalnya ada gitu rezekinya lagi ada ya mangga, tapi tidak melewati kayak memaksakan kehendak jangan itu loh. sih. Jangan apalagi cuman karena ngelihat teman posting baru beli gelang misalkan, gelangnya bagus banget, pakai dulu karet gelang lah gitu. Ya kan nggak apa-apa, sama-sama gelang, asal jangan tersulut gitu loh, jangan cepet panas anaknya, nggak boleh kalau sekarang tuh nggak boleh cepet panas anaknya. Karet gelang ya, kayak zaman dulu pakai karet gelang ya. Jadi itu fungsi loh. Buat apaan? Ya buat ngikat apa kayak gitu yang pedas-pedas kan nambah lagi kan. Tapi kalau ngikat janji suci mah nggak bisa kalau karet gelang mah. Kenapa? Kalau ngikat janji suci mah nggak bisa. Harus di KUA kalau itu ya. Oke, beda. Jangan lapar mata. Jangan lapar mata. Oke. Terus berikutnya? Terus ini jual yang memang tidak diperlukan. Nah ini penting nih. Karena misalnya kan kalau udah memang harus ngejual apapun gitu, ya jual yang udah diperluin aja gitu. Berarti kayak apa namanya? Kayak pre-love ya? Nah, kayak baju, sepatu gitu. Rumah jangan dong ya. Jangan dong. Saya mau jual pre-love nih, pre-love rumah luar biasa. Banyak sekali rumahnya ya kalau pre-love rumah. Baju terus biasa sepatu yang mungkin sebenarnya yang dipakai itu aja, ada yang nggak kepake gitu kan. Ya bisa diberikan ataupun memang dijual lagi gitu. Lagi. Jadi saya punya pengalaman juga, ada rekan kerja saya dulu, dia polanya adalah 3 masuk 3 keluar. Oh, bukan 4-4-2 polanya. Luar biasa. Luar biasa. Anda sering nonton bareng ya? Karena pandemi ini jarang nonton bareng gua rasanya ya. Jadi teman saya itu punya 3 masuk 3 keluar. Apa 3 masuk itu yang dibeli harus dikeluarkan 3 yang lainnya. Entah itu apapun ya. Kayak misalkan sepatu. Kalau 3 berarti tajir dong ya. Kayak baju misalkan, kalau misalkan dia selama 1 bulan ternyata kebeli 3 baju, atau 3 bulan ke depan dia beli 3 baju yang di lemari itu nanti akan dikeluarkan gitu. Itu lumayan cukup bagus sih. Karena kalau baju numpuk di lemari juga nggak baik. Iya betul, 30 hari atau 40 hari dihisap kan? Iya. jadi yuk kita coba cek lagi yuk lemarinya yuk. Jadi siapa tahu mungkin ada pakaian atau nggak sepatu yang memang nggak dipakai sama sekali ya. Daripada kena hisap ya, mending dikasih ke yang membutuhkan atau nggak kita bisa jual lagi. Betul, karena kan sekarang juga ada barang-barang atau online shop yang pre-love itu banyak lagi, pre-love bekas artis, celebrities gitu kan. Itu lagi gimana? Artis, celebrities, public figure. Tapi nggak ada salahnya kalau punya banyak barang dan memang barangnya branded gitu kan. Kalau branded tuh penari, kalau branded barang itu bisa dijadikan pre-love yang untuk dijual lagi, boleh banget. Oke. Jual temen lu jangan banget kalau jual temen itu. Orang lagi nyari temen ya suruh jual temen. Gimana sih? Oke, baik, lanjut. Ini tunda pembelian dengan sistem cicilan. Nah ini yang maksudnya tunda pembelian. Jadi kalau misalnya memang tipe yang kan dari sekarang tuh nyicil 0% gitu kan. Yang itu jangan dulu berarti. Itu jangan. Ya iyalah, maksudnya maksudnya gini, tergantung bagi keuangan ya. Cuman apabila memang sudah dananya sudah tidak ada untuk hal-hal seperti itu, ya jangan dipaksakan gitu. Balik lagi berarti jangan dipaksain. Jangan dipaksakan. Oke, karena kita nggak tahu memang yang tadi kedepannya akan seperti apa kan. Terus juga kelola hutang. Nah ini yang harus kita pahami juga bahwa kalau
kalau dikelola ya namanya utang dikelola berarti kan bukan ngelola uang ya, ngelola utang jadinya. Tapi maksudnya gini, kalau memang kita sudah tahu punya tanggungan, ya mungkin biasanya tanggungan ya, namanya rumah tangga, berkeluarga kan punya tanggungan. Itu mungkin diatur kalau sudah punya satu ya jangan nambah lagi. Mungkin kayak tadi juga kan menunda cicilan kan gitu. Itu cara mungkin itu yang dikelola atau mungkin baiknya adalah punya utang sekian, kalau punya barang dijual dengan harga sekian dilunasi. Nah mungkin itu tuh yang kemarin tidak punya utang, nggak punya barang. Atau enggak misalnya kalau teman-teman nih insan muda ada yang mau niat berhutang ya, pastikan yakinkan diri Anda ya, asik diri kamu insan muda untuk membayarnya lagi gitu. Jangan sampai yang diutang ini jadi kayak buat minta nagih itu jadi merasa bersalah gitu. Malah galakan yang minjem ya. Gitu. Aduh. Itu kelola hutang tuh harus dipahami ilmunya ya. Mungkin bisa jadi punya utang sekian, jual barang, lunasin, tapi barang mesti yang jangan yang kepake, yang nggak kepake gitu. Jangan bayar utang nggak punya barang gitu kan, nanti ngutang lagi sama aja bohong dong ya. Tapi kalau Akbar tipe ada reward buat diri sendiri nggak? Misalnya dari gaji nih gitu kan, saving atau nggak nabung berapa persen, tapi kayak buat emang hari ini atau nggak bulan ini ada yang pengen gua mau nih sebenarnya kayak PS5 gitu misalnya. Wow. Luar biasa loh. Kalau gue lebih ke barang sih. Lebih ke apa? Kayak investasi. Menyusun, wah nanti aja deh, soalnya nanti bulan depan tuh mau ngapain gitu. Kayak sekarang kan lagi traveling gitu maksudnya. Tapi kan nggak bisa sekarang. Anaknya nggak traveling banget soalnya dari dulu. Jadi anaknya gimana coba kalau Akbar? Jadi kayak sekarang lagi mau ngebangun studio kecil gitu. Itu reward buat diri sendiri gitu. Kayak misalnya mau bangun rumah tangga ya gitu. Kayak semacam kayak gitu lah. Ini kayak misalnya keluarga kecil gitu ya. Kan ada yang rewardnya tuh kayak teman saya ada tuh teman kerja saya namanya Pundi. Jadi rewardnya dia sepatu. Nanti boleh tunjukin Pundi yang mana sih? Kayak sering diobrolin di sini. Jadi dia rewardnya tuh bagus ya. Kadang sepatu baru, baju baru gitu. Ya, tapi nggak masalah. Karena kan itu buat reward pribadi yang pasti. Ada yang ke gadget misalnya. Nah ada juga teman-teman juga yang edik banget sama gadget. Ada bahkan yang nggak punya gadget gitu. Disuruh beli gadget nggak beli gitu kan. Padahal susah komunikasi kan gitu. Jadi kalau untuk reward diri sendiri itu penting juga sih buat cara mempuaskan. Nah, Akbar kemarin berarti ke studio. Kalau saat ini beberapa bulan kemarin tuh ngumpulin buat bikin studio kecil di rumah gitu. Sama ya paling karena buat aktivitas juga kan. Iya, karena reward gue tuh lebih kepada kita ya bukan reward. Kalau reward gue berdua tiap bulan sih kalau gue ketemu teman-teman itu buat gue reward sih. Ih, luar biasa. Kayak ngopi bareng. Maksudnya lagi pandemi gini kan, mau lagi nggak lagi pandemi pun reward gue tuh kayak semacam buat ngopi di kafe aja. Bisa chit-chat gitu sama temen. Itu luar biasa sih. Karena gue lebih memilih bahwa ya udah deh buat yang lain aja dulu, reward buat kita mah kan gimana kita memperlakukan diri kita sih. Wah, mensyukuri apa yang sudah ada. That's itu, right. Wah, rewardnya buat Akbar nih luar biasa. Oke, hari ini kita mendapatkan pelajaran banget dari seorang Akbar ya. Dari pengalamannya luar biasa untuk mengelola keuangan. Goks gils bener-bener. Itu kayak bakal jadi cambukan buat aku ke depannya sih. Reward buat kita itu adalah luar biasa cambukan. Bersyukur apa kita punya itu adalah udah reward. Tapi nggak apa-apa kalau memang udah disiapkan. Karena gini, untuk salary kita misalkan 100%, pengeluaran kita tuh disarankan tidak lebih dari 50%. Yang disimpan itu baiknya 40% atau 30% paling kecil lah. Kalau mau kecil banget 20%. Nah itu buat yang disimpan sekian, buat reward sekian, buat transportasi sekian. Dan jangan lupa buat zakat, infak, sedekah itu dia. Pastinya. Di mana? Di dompet duafa. Oke, nah. Tapi itu bener ya, Masya Allah ya. Ya udah deh, pokoknya buat insan muda. Itu dia tadi tipsnya ya. Tipsnya ya, dan mungkin buat beberapa teman juga yang bisa dibilang sebenarnya ini kan dampaknya juga ke semua pekerjaan. Betul. Sih, pasti ada yang berkurang. Tapi balik lagi semua itu pasti ada hikmahnya. Ada yang bisa ada yang bisa akhirnya menggali potensi diri dan bisa punya penghasilan di bidang lain dan segala macam. Karena mungkin beberapa teman juga malah ada yang kayak gitu loh. Dia bisnisnya apa, ya. Tapi ketika memang pandemi ini akhirnya merubah bisnis itu jadi akhirnya menjadi sebuah penghasilan baru lagi, akhirnya punya salary lagi, punya pemasukan lagi, mengikuti perkembangan dan mau belajar dan mau beradaptasi sih itu sih kuncinya gitu. Ya, pokoknya semoga tadi tips tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Untuk mengatur keuangan insan muda dan teman-teman di rumah biar terkelola dengan baik, dan semoga pandemi ini juga cepat kelar, jadi kita bisa kembali ekonominya semua kembali betul berjalan. Banget, dan bisa kembali normal ya. Normal itu dalam artian kita nggak takut untuk ketemu orang. Nah itu
kita nggak takut buat main ke tempat wisata kan kayak gitu. Kita nggak takut ketemu sama hal-hal yang memang kayak dikhawatir kalau di kereta tuh yang tadinya harus pegangan tiang, jadi gue sama Dika mana naik kereta tuh nggak mau pegangan gitu, jadi gini kita. Oh iya, kan kalau pegangan tangan juga bingung nanti. Ngapain katanya duaan? Coba ya, Akbar sama Dika pegangan tangan. Oke, tadi konsumtif atau nabung, mudah-mudahan apa yang dilakukan insan muda saat ini sudah tahu nih ya, apalagi kalau untuk urusan keuangan ya, karena diri lo sendiri yang tahu, berarti penggunaannya juga milih insan mana muda yang nih tahu, betul. untuk pandemi ini, nabungkah atau tetap membiarkan kekonsumtifannya itu tetap ada. Nah, kita balikin lagi ke insan muda. Ya, oke. Itu dia obrolan kita kali ini di Duet. Gue lupa tadi. Harusnya gue yang ngomong gue-nya. Oh iya, ini oke. Itu dia tadi obrolan kita di Duet. Dini Akbar. Kaget ya sih? Oke, semoga bermanfaat ya. Info-info yang bikin kamu kaget. Ya kalau sekali lagi kalau kaget, ya udahlah ya. Ya bikin kaget aja ya. Betul sekali, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus like, nonton, dengerin, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk terus menyalakan atau mengklik loncengnya dan dengerin Humana Talk Podcast di semua platform digital, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan yang lain-lain. Oke, diterima loh kritik dan sarannya buat teman-teman insan muda yang mau komen-komen kita ya. Yes, di kolom komentar ya. Ya, bukan di kolom renang. Kolam renang. Wow. Ya udah, kalau pamit. Dini Romeda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.